Oke, selamat malam. Kita lanjutkan ya pertemuan ke-13-nya. Jangan lupa Ibu ingetin lagi, kita akan ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini jangan lupa dikerjakan, oke? Ini pertemuan ke-13 ya. Dari tadi Ibu ngerekam juga banyak yang hilang ya rekamannya gitu. Ini live, Ibu udah live satu jam. Tahu-tahu perekamnya cuma 2 menit gitu loh. Kan tadi Ibu harus ulang lagi ya. Ya, nggak apa-apa sih. Ini bagian dari apa ya namanya ya? Proses belajar ya. Bagian dari membimbing. Gak apa-apa, tetap semangat. Ya, ini dia pertemuan ke-13. Sistem penunjang keputusan. Nah, apa itu sistem penunjang keputusan? Sistem penunjang keputusan ya sama kayak yang kemarin ya. Ini ada kalau tadi kita sudah membahas tentang database, data warehouse, dan data mining gitu kan, komponen dari DSS. Nah, maka kita kali ini membahas tentang metode analytical hierarchy proses dalam konteks sistem penunjang keputusan. Apa sih konsep dasar AHP itu? Konsep dasar AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan ketika masalah kompleks, banyak kriteria, ada unsur subjektivitas manusia gitu. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Sapi dengan ide utama mengubah penilaian kualitatif yang subjektif menjadi kuantitatif yang bersifat angka, ya kan? Biasanya kalau kualitatif itu dia bersifat keperilakuan ya. Kuantitatif itu dia lebih sesuatu yang bernilai laten atau sudah paten lah gitu, sudah pasti gitu. Nah, kenapa AHP itu penting dalam sistem penunjang keputusan? Dalam dunia nyata, keputusan jarang hanya berdasarkan angka. Contoh, memilih investasi terbaik, menentukan karyawan terbaik, memilih lokasi bisnis, kan? Memilih lokasi bisnis. Masalahnya banyak faktor, harga, kualitas, risiko, dan lain-lain. Tidak semua bisa diukur secara langsung. Disinilah AHP membantu menstruktur masalah, memberi bobot pada kriteria, menghasilkan ranking alternatif. Struktur hierarki AHP. AHP selalu dimulai dengan hierarki terdiri dari, bentar ya, struktur hierarki AHP. AHP selalu dimulai dengan hierarki terdiri dari level 1 tujuan, contoh memilih investasi terbaik, level 2 kriteria, contoh return, risiko, likuiditas, level 3 alternatif, contoh saham, properti, deposito. Langkah-langkah menyusun AHP, satu, menyusun hierarki, masalah dipecah jadi tujuan, kriteria, alternatif. Dua, perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Setiap elemen dibandingkan dua-dua menggunakan skala SATI. Dimulai satu sama penting, tiga sedikit lebih penting, lima lebih penting, tujuh sangat penting, sembilan mutlak lebih penting.
Kemudian 9 itu mutlak lebih penting. Contoh, return versus risiko. Jika return dianggap lebih penting, beri nilai 5. Banyak juga ya. Membentuk matriks perbandingan. Hasil perbandingan dimasukkan ke dalam matriks. Contoh sederhananya return, return 1, return risiko, return 5, risiko, return, jadi risiko dibanding return. Risiko dulu, baru return. Pertama, risiko 1. Oh, gini. Risiko dibanding return. Risiko, return, tadi 1 banding 5. Ini return per risiko. Jadi risiko. Kira-kira begitu ya. Kemudian menghitung bobot. Menghitung bobot atau priority factor. Dari matriks tadi dihitung bobot tiap kriteria. Contoh hasil return sama dengan 0,83, risiko 0,17. Artinya return jauh lebih penting ya di sini ya, karena ini lebih tinggi dong daripada risikonya gitu. Uji konsistensi, konsistensi rasio atau CR. Ini bagian yang sering diremehkan. Beda. Analytical hierarchy process. This is mengecek apakah penilaian kita konsisten atau asal-asalan. Contoh inkonsistensi, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, tapi C lebih besar dari A. Ini tidak logis. Jika CR kurang dari 0,1 konsisten, jika CR lebih besar dari 0,1 harus diperbaiki. Kemudian menghitung nilai akhir alternatif setelah semua bobot didapat. Hitung skor tiap alternatif, ranking ditentukan. Contoh sederhana dalam DSS. Misalnya ingin memilih investasi, kriteria itu 0,6, risiko 0,4, alternatif saham deposito, hasil saham 0,75, deposito 0,55. DSS akan merekomendasikan saham. Kelebihan AHP bisa menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Struktur jelas, hierarki, ada uji konsistensi, mudah dipahami. Kelemahan AHP ini yang sering tidak dibahas. Nah, di sini kita perlu kritisi. Satu, sangat subjektif. Bobot tergantung manusia. Kalau penilai bias, ini juga bias. Konsisten, tidak scalable. Kalau kriteria banyak, perbandingan jadi sangat banyak dan melelahkan. 3, konsisten semu. Walaupun CR kurang dari 0,1, belum tentu keputusan benar di dunia nyata. 4, sensitif terhadap perubahan. Perubahan kecil di bobot bisa mengubah ranking drastis. Peran AHP dalam sistem penunjang keputusan. Dalam DSS, AHP biasanya digunakan untuk multi kriteria decision making, membantu manajer mengambil keputusan kompleks, mengurangi ketergantungan pada intuisi saja. Membantu manajer mengambil keputusan kompleks, mengurangi ketergantungan pada intuisi saja. Kesimpulan, AHP dalam DSS adalah metode untuk mengubah penilaian subjektif menjadi angka, menentukan bobot kriteria, memilih alternatif terbaik secara sistematis, namun kualitas hasil sangat tergantung pada kualitas penilaian manusia. Nah, ini kesimpulan AHP ya. Ada nggak sih konteksnya? Coba ibu cari. Analytical.
Misal memilih laptop untuk mahasiswa. Seorang mahasiswa ingin membeli laptop. Pilihan laptopnya laptop A, B, dan C. Tetapi memilih laptop tidak bisa hanya memilih harga saja. Ada beberapa kriteria penting. Harga, performa, daya tahan baterai, berat laptop. Nah, AHT membantu menentukan mana kriteria yang paling penting, lalu menghitung alternatif terbaik secara sistematis. Yang pertama, langkahnya itu yang menentukan tujuan dulu, menentukan kriteria, harganya apa, membandingkan kriteria, performa lebih penting. Contoh, nah kemudian ini membuat matriks, ya sama kayak yang gue ajarin tadi ya, menghitung bobot prioritas. Ya, kayak HRD memilih karyawan terbaik, perbankan menentukan kelayakan kredit, rumah sakit menentukan prioritas pasien, kampus adanya seleksi beasiswa, pemerintah menentukan proyek prioritas, supplier memilih pemasok terbaik, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sambil menunggu ya, Ibu mau ke siakat nih. Sambil menunggu, kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh ya. Ada yang mau ditanyakan nggak?
ini ya untuk konsep dasarnya nanti jangan lupa dipelajari karena ini pasti keluar ya di mana namanya di ujian akhir semesternya gitu. Hmm, ya kalian pelajarin saja konsep dasar AHP itu apa, kenapa AHP itu penting dalam SPK itu aja sih. Nah selanjutnya pelajarin intinya aja gitu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam.